Selamat siang, perkenalkan nama saya Elwadi Jack Mark Ratu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana, Prodi Administrasi Bisnis. Dari sini saya akan menjelaskan sedikit tentang The Cambridge Companion Durkheim. Durkheim berjasa mengkristalkan beberapa sosiologi. Durkheim untuk pertama kalinya merintis Departemen Sosiologi di salah satu universitas di Prancis. Pemikiran paling utama Durkheim yang wajib diketahui adalah fakta sosial. Tetapi fakta sosial didefinisikan Durkheim cukup unik. Fakta sosial itu bukanlah kejadian yang sifatnya konkret, bisa dilihat dan bisa dikaitkan secara empiris. Menurut Durkheim, fakta sosial yang bersifat abstrak tidak tampak, tetapi dia mampu mengikat dan memaksa masyarakat. Nah, contoh fakta sosial yang mengikat dan memaksa masyarakat yaitu berada dalam nilai norma yang berupa sistem ide atau gagasan. Contohnya kayak kita bertemu orang tua, kita harus tunduk, kita misalnya dalam mau pergi acara begitu, kita harus menggunakan pakaian yang sopan. Ya, itu salah satu bentuk yang memaksa atau mengikat secara nilai norma budaya. Sebelum individu lahir di masyarakat, sudah memiliki aturan dan cara untuk melangsungkan kehidupan. Jadi ketika individu lahir di tengah masyarakat, mau tidak mau harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Intinya, fakta sosial adalah nilai norma budaya merupakan sistem ide atau gagasan yang tidak nampak tapi mengikat dan memaksa. Contoh paling sederhananya adalah kayak pertukaran kayak jual beli agar bisa mendapatkan barang dan jasa. Berikut pemikiran Durkheim tentang fungsionalisme. Fungsionalisme adalah teori filsafat yang menganggap fenomena mental dalam kesatuan dinamis sebagai suatu sistem dari fungsi untuk pemuasan kebutuhan yang sifatnya biologis. Fungsionalisme adalah sebuah pemikiran yang tidak menolak substansi imperial, tetapi menyatakan bahwa pada akhirnya semua substansi bersifat material. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dengan perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Penganut paham ini memandang setiap elemen masyarakat, memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di satu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Perubahan dianggap mengacukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacuan itu berhenti pada perubahan tersebut diintegrasikan ke dalam kebudayaan menjadi cara hidup atau menjadi cara hidup masyarakat. Oleh sebab itu, menurut paham ini, unsur kebudayaan yang baru yang memiliki fungsi bagi masyarakat akan diterima, sebaliknya yang difungsional akan ditolak. Yang bersifat positivisme. Di dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya, istilah positivisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme dan dapat dianut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Comte berpendapat positivisme adalah cara pandangan dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan ini dapat terus dikembangkan
sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Menganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan. Selanjutnya kita masuk dalam kepercayaan sosial. Kepercayaan sosial, dimensi kedua adalah kepercayaan yang dihasilkan oleh proses sosialisasi. Penjelasan mengenai dasar kepercayaan dapat ditemukan pada sisi psikologis individu. Kepercayaan dibentuk oleh sosialisasi primer yang dilakukan oleh keluarga, sosialisasi sekunder yang berkaitan dengan pengalaman dan interaksi dengan pihak lain di luar keluarga. Dasar kepercayaan yang dimiliki oleh individu merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi perhitungan kepercayaan yang dilandaskan oleh rasionalitas. Kepercayaan dalam dimensi kedua dianggap bukan hanya sekedar sikap, namun meliputi orientasi khas. Berikutnya, jenis sosial, patologi, dan jenis bunuh diri menurut Durkheim. Ada empat macam bunuh diri dalam pemahaman Durkheim. Yang pertama, bunuh diri egoistik. Bunuh diri egoistik, bunuh diri yang dilakukan seseorang karena merasa kepentingan sendiri lebih besar daripada kepentingan sosialnya. Misalnya kayak mencerminkan rasa kepanjangan yang tidak terintegrasi dalam sebuah komunitas, pengalaman tidak harus menambahkan ketidakhadiran yang dapat menimbulkan kesia-siaan, apatisme, melankolonis, dan depresi. Ini adalah dari melemahnya obligasi yang bisa mengintegrasikan individu ke dalam kolektivitas. Dengan kata lain, kerusakan atau penurunan integrasi sosial, Durkheim mengacu pada jenis bunuh diri sebagai hasil dari individualistik yang berlebihan. Berikutnya ada bunuh diri altruistik. Bunuh diri altruistik, bunuh diri karena merasa dirinya menjadi beban masyarakat atau karena kepentingan masyarakat lebih tinggi dibandingkan kepentingan dirinya. Bunuh diri ini dipandang sebagai kewajiban yang dibebankan masyarakat. Contoh di Jepang, misalnya konsep kehormatan dapat mendorong seorang untuk melakukan ritual bunuh diri jika mereka percaya bahwa mereka telah membawa aib kepada kelompok sosial utama mereka. Prajurit yang berperilaku dengan cara pengecut dalam pertempuran, jenderal yang menderita kekalahan, dan sebagiannya dapat didorong ke arah bunuh diri untuk menebus aib sosial yang mereka percaya diri untuk membawa pada rekan-rekan mereka. Berikutnya ada bunuh diri anomie. Bunuh diri anomie atau anomie, bunuh diri yang dilakukan seorang akibat situasi anomi atau tanpa aturan sehingga kehilangan arah dalam kehidupan sosialnya. Anomi adalah keadaan moral di mana orang yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam kehidupannya, mencerminkan individu kebingungan moral dan kurangnya arah sosial yang berkaitan dengan pergelakan sosial dan ekonomi yang dramatis. Ini adalah produk dari deregulasi, makna, dan keterlibatan pada hati nurani masing-masing. Contoh bunuh diri anomie adalah orang kaya yang lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri daripada orang miskin. Orang kaya individu bunuh diri adalah salah satu yang mungkin telah melihat perubahan yang cepat dalam situasi sosial mereka. Perubahan yang cepat di mana norma-norma dan nilai-nilai yang telah berdiri mereka dalam memanfaatkan yang baik untuk sebagian besar hidup mereka tidak lagi berlaku. Situasi sosial berubah, mereka dapat membuat norma-norma tersebut kurang relevan dengan situasi sosial baru mereka, dan dalam ketiadaan relatif regulasi sosial seperti hal ini dapat membuat orang tersebut lebih rawan anomi bunuh diri. Yang terakhir ada bunuh diri fatalistik. Bunuh diri yang dilakukan seorang karena adanya kondisi yang sangat tertekan
dengan adanya aturan, norma, keyakinan, dan nilai-nilai dalam menjalani interaksi sosial, sehingga orang tersebut kehilangan kebebasan dalam hubungan sosial tersebut. Yang berikut, Durkheim membagi solidaritas menjadi dua bagian. Yang pertama, mekanik. Mekanik berkembang karena adanya persamaan yang terbentuk dari kegiatan melakukan kegiatan sederhana yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Misalnya masyarakat yang profesinya sama-sama menjadi nelayan, petani, dan lain sebagainya, yaitu profesi yang sama, jadi mereka melakukan kegiatan bersama-sama. Nah, dari situlah muncullah solidaritas satu sama lain. Nah, intinya itu adalah sumber solidaritas dalam masyarakat yaitu kepercayaan, cita-cita, dan komitmen moral yang sama. Yang berikut adalah organik. Organik berkembang karena adanya perbedaan. Ini terjadi dalam era modern sekarang ini. Terbangun dari perbedaan, dibangun dari tanggung jawab, dan pembagian kerja yang berbeda bisa muncul dalam masyarakat perkotaan. Kalau yang mekanik tadi dia kayak masyarakat yang pekerjaannya sama seperti nelayan tadi. Tapi kalau yang organik ini dia tugasnya berbeda. Nah, ini yang biasa terjadi dalam perkotaan. Biasa muncul dalam masyarakat perkotaan atau heterogen perkotaan. Hubungan utamanya yaitu hubungan yang saling tergantung di antara komponen-komponen masyarakat yang berbeda-beda. Contohnya itu adalah perbedaan pekerjaan atau perbedaan profesi. Yang berikut, pemikiran Durkheim mengenai sosiologi agama. Asal-usul agama dalam pandangan Durkheim berasal dari getaran atau emosi keagamaan yang muncul dari adanya definisi agama. Menurut Durkheim adalah salah satu sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus, kepercayaan-kepercayaan, dan praktek-praktek yang bersatu menjadi komunitas moral yang tunggal. Sifat kudus dari agama yang dimaksud Durkheim adalah kaitannya dengan pembahasan agama, bukan dalam artian yang teologis, melainkan sosiologis. Sifat kudus itu dapat diartikan bahwa sesuatu yang kudus itu dikelilingi oleh ketentuan-ketentuan tata cara keagamaan dan larangan-larangannya yang memaksakan pemisahan radikal yang duniawi. Demikian saja penjelasannya. Sekian dan terima kasih.